Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Baiklah. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Dah, kita langsung aja ya ke materi pembelajaran kita hari ini ya. Tentang identifikasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau nanya dulu, udah pernah mendengar asam basa? Sudah, Bu. Pada waktu SMP. Nah, Ibu mau nanya, apa yang termasuk asam? Dia Jeruk nipis, Bu. jeruk nipis. Oke, siapa lagi? Tahu, Bu. Kita. Yang termasuk basa? Deterjen, Bu. Deterjen. Ada lagi? Banyak ya contoh asam dan basa dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau dia termasuk asam itu tadi kan jeruk nipis. Yang kita rasakan gimana? Asam. Kalau basa? Pahit. Contohnya sabun ya. Pernah kita mencicipinya waktu mandi ya, itu terasa pahit. Tidak ya. Ini gambar-gambarnya ya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya mengidentifikasi sifat asam dan basa dengan menggunakan indikator alami ya, yaitu indikator kertas lakmus dan indikator kunyit ya yang alaminya. Itu tujuannya. Dan nanti dapat menuliskan persamaan reaksinya. Udah tahu mana yang asam dan basa, nanti ditulis persamaan reaksinya. LKPD-nya udah dibagikan ya? Udah. Nih, alat yang digunakan nanti udah ada di LKPD. Coba perhatikan LKPD-nya. Cara kerjanya sesuai dengan LKPD. Coba perhatikan LKPD-nya dulu. Udah ditemukan ya. Kita sejabatnya merah. Bahan yang digunakan, kita menggunakan indikator kunyit ya. Indikator kunyit udah disediakan ya? Udah dibawa dari rumah kan? Iya, Bu. Dan menggunakan kertas lakmus. Mana lakmusnya? Ya, sekarang lakukan percobaannya. Langsung praktek, Bu. Iya. Oke. Percobaan. Nah, ini indikatornya ya. Tuh, ini indikator, ini larutan NaOH. Ini kapur, deterjen ya, air. Dah, coba praktek. Amati nanti perubahan warna yang digunakan pada indikator. Ya, ini urutannya. Tuh. Ini terisi Ya, larutan. Pakai indikator alaminya. Ada. Berapa tetes, Bu? Diaduk gitu nggak sih? enggak usah. Jadi tadi ini ya, natrium hidroksida berubah jadi agak kecoklatan Ya, ini nih. Berarti kamu sudah masuk. dia mau langsung lagi nyobain. Udah, coba aja. Biru aja. Coba aja. Wow.
Masih ingat kan mana yang natrium hidroksidanya, asam sulfatnya? Kata waktunya udah dimasukkan. Ini biru. Ini apa tadi ini? Basa bu. Basa kapur. Yang ini? NaOH. Natrium hidroksida. Udah selesai. Beda ya. Kita isi yuk bareng-bareng. Ayo kita isi bareng-bareng. Maafin ya, ada kamu ya. Silakan. Oh. Ya. Oh iya. Udah kan? Ini hasilnya ya. Ini tadi apa nih? Ini kertas lapusnya ya. Ini yang biru tadi. Ya, berubah berubah warna deh ya. Berubah warna. Ini kan warna biru. Ini apa tadi? Larutannya ini yang biru. Nah, ini perubahan. Udah, sekarang kita lanjut diskusi kelompok 2 dulu. Oke, Bu. Ya, tikan ya kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi asam dan basa. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mila Mariani selaku guru pembimbing kimia yang telah membimbing kita pada siang hari ini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai identifikasi mengenai asam dan basa yang akan dijelaskan oleh Balazmi, Dila, dan Sofra. Kepada Dila, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator dan kepada Ibu Mila Mariani. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil identifikasi kami. Jadi, seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh biasa menemukan senyawa-senyawa kimia. Nah, ternyata senyawa-senyawa kimia yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ini memiliki penggolongan. Nah, dapat digolongkan menjadi asam dan juga basa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita tuh bisa membedakan perbedaan larutan asam atau senyawa asam dan juga basa melalui 2 indikator. Nah, di sini kami menggunakan indikator alami berupa kunyit, kemudian ada indikator yang satu lagi itu kertas lakmus. Baik, langsung saja di sini terdapat beberapa sampel senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada natrium hidroksida, kemudian kalsium hidroksida atau zat kapur, kemudian deterjen, air, natrium klorida atau garam dapur, kemudian di sini ada asam sulfat atau air aki, kemudian ada jeruk nipis dan juga asam cuka atau asam asterat. Oke, baik, langsung saja. Baik, sampel yang pertama itu adalah natrium hidroksida. Dapat dilihat di sini. Nah, di sini sudah diurutkan ya, dari di sini ada natrium hidroksida, kemudian ada kalsium hidroksida atau zat kapur, kemudian ada deterjen, air, garam dapur, kemudian asam sulfat, jeruk nipis, kemudian cuka. Nah, di sini kita sudah menuangkan semua cairan itu, kemudian kita tambahkan indikator alami berupa kunyit. Nah, dapat di sini terlihat perubahan warnanya. Dari yang pertama bening kayak gini, kemudian itu ditambahkan cairan kunyit berubah menjadi coklat kemerahan. Nah, hal tersebut menandakan bahwa cairan ini bersifat basa. Begitu juga yang terjadi pada zat kapur atau senyawa kapur ini, dia berubah juga menjadi coklat kemerahan. Begitu juga deterjen. Jadi cairan yang dituangi oleh cairan kunyit berubah menjadi coklat kemerahan.
Ya Bu, kemudian hal-hal tersebut menandakan bahwa senyawa tersebut bersifat basa. Kemudian di sini air dituangi oleh kunyit, itu warnanya kuning ya, kuning. Nah itu di sini berarti dia tidak tergolong basa, netral. Nah netral itu pH-nya sama dengan 7. Di sini natrium klorida atau garam dapur itu juga bersifat netral. Nah kemudian ada di sini H2SO4 atau asam sulfat dituangi oleh indikator, itu warnanya juga kuning. Nah ini bersifat asam itu. Kemudian indikator yang kedua kami menggunakan kertas lakmus, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Razmi. Pada Bang Razmi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Adel karena sudah menjelaskan membedakan asam dan basa dengan indikator alami. Ternyata teman-teman, kita ada loh indikator yang bisa mencari apa itu mana cairan basa dan asam dengan kertas lakmus. Yang pertama sekali di sini telah kami tuangkan adanya natrium hidroksida, kalsium hidroksida, dan deterjen. Kami coba menaruhkan dengan kertas lakmus warna merah, dia berubah menjadi biru. Berarti itu menandakan bahwa sifat mereka bersifat basa. Nah, pada air dan garam, kertas lakmus merahnya tidak berubah. Berarti itu menandakan bahwa dia adalah sifat netral. Selanjutnya ada asam sulfat, jeruk nipis, dan yang terakhir ada cuka. Kertas lakmus merah berubah tetap bahkan menambahkan merahnya lagi, kertas lakmus merah itu menandakan bahwa sifat mereka bersifat asam. Oke, selanjutnya kami sudah mencoba juga dengan menggunakan kertas lakmus berwarna biru pada natrium hidroksida, kalsium hidroksida, dan deterjen. Kertas lakmus birunya bahkan menjadi lebih pekat, itu berarti tetap basah ya kan. Sedangkan kertas lakmus biru pada air dan garam dia warnanya tidak berubah, berarti netral atau pH-nya sama dengan 7. Untuk garam dapur, asam sulfat, jeruk nipis, dan cuka, kertas lakmus warna birunya berubah menjadi merah. Berarti itu menandakan bahwa sifat mereka adalah asam. Terima kasih. Ini kita mendapatkan hasil reaksi ionisasinya. Natrium klorida yaitu NaCl. Yang pertama Na+ atau natrium ditambah dengan Cl- klorida menghasilkan NaCl. Lalu natrium atau NaCl Na+ ditambah hidroksidamin menghasilkan NaOH atau bisa disebut dengan natrium hidroksida. Yang kemudian ada kalsium hidroksida yaitu Ca+2 ditambah dengan OH- menghasilkan CaOH2 yaitu kalsium hidroksida. Kemudian ada CH3COO ditambah dengan H menghasilkan CH3COOH yaitu asam cuka. Lalu yang terakhir ada asam sulfat 2H+ ditambah dengan SO4 pangkat 2 menghasilkan H2SO. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Mbak. Kesimpulannya ada Bu. tunggu dulu, ada yang menanggapi dari sini. Ada kelompok siapa yang menanggapi ini? Kelompok 1 gimana? Menanggapi kelompok 2? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi dari kelompok 1 itu bagus ya. Nah, aku mau nanya dari kelompok 2. Nah, saya Aziza mewakili dari kelompok 1 mau nanya. Nah, yang zat yang di eksperimen tadi kan ada 3 bersifat basa.
Nah, dari ketiga itu kan ada reaksi ionisasinya. Nah, dari ketiga itu bisa nggak dari reaksi ionisasinya kita bisa mengurutkan basa yang paling kuat dengan yang paling lemah? Kalau bisa dijelaskan. Terima kasih. Boleh, kalau lain bisa juga menanggapi dari reaksi ionisasi. Apa Del? Saya Muhammad Abi ingin menjawab pertanyaan daripada Aziza. Bagaimana membedakan apa bahasanya yang terkuat ke lemah. Nah, kalau perhitungan secara matematis itu jujur kami belum bisa. Tapi kalau secara pengamatan kami, yang hasil percobaan kami, itu bahasa yang terkuat itu yang kami teteskan dengan netral. Apa nih? Indikator alami, kunyit. Ya, dia menghasilkan warna yang paling pekat. Berarti itu adalah bahasa yang terkuat. Sedangkan NaOH. Bahkan kalau semakin terang warna kunyitnya seperti kuning terang, itu berarti udah menuju ke asam. Seperti itu saja. Terima kasih. Ya, kesimpulannya gimana? Coba kelompok 2. Baik, kesimpulan yang kami dapat dari presentasi kali ini adalah asam merupakan senyawa yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang dilarutkan dalam air dan akan menghasilkan ion OH-. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu pertama pakai indikator alami yaitu kunyit, yang kedua pakai kertas lakmus. Nah, untuk zat-zatnya itu ada cuka, garam, jeruk nipis, deterjen atau sabun, NaOH atau natrium hidroksida, asam sulfat, kapur, dan air mineral. Nah, untuk yang pertama pakai indikator alami, untuk 3 tetes yang kalsium hidroksida, itu kami menemukan itu yang namanya basa karena dia berubah warna menjadi coklat. Yang kedua ada natrium hidroksida, juga bersifat basa karena berubah warna menjadi coklat. Terus ada deterjen, juga berubah warna menjadi coklat. Terus ada asam cuka, berubah warna menjadi tetap menjadi warna kuning, itu warna indikator itu sendiri. Terus ada air, itu bersifat netral, ya, ada garam atau NaCl, itu bersifat netral. Terus ada asam sulfat, itu asam juga, menjadi warna kuning juga. Nah, untuk yang menggunakan kertas lakmus, itu yang pertama ada kalsium hidroksida atau biasa dibilang kapur, menggunakan lakmus berwarna merah, itu berubah warna menjadi biru. Terus ada natrium hidroksida, menggunakan lakmus merah menjadi biru. Ada deterjen, berubah warna menjadi biru. Ada asam cuka, menggunakan lakmus merah, tetap menjadi warna merah. Air, itu netral. Natrium klorida atau garam, itu netral. Dan asam sulfat, itu berubah menjadi merah. Oke. Untuk perbedaannya, asam itu senyawa yang dilarutkan dalam air menghasilkan H+, ion H+. Dan basa senyawa yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Dan reaksi ionisasinya akan dibacakan oleh Ketika. Ada Fitri, saya persilakan. Yang pertama zat CH3COOH yang bereaksi ionisasi CH3COO- tambah H+. Yang kedua Sifatnya apa? sifatnya asam. Nama senyawanya asam cuka. Yang kedua H2SO4 bereaksi 2H+, Terionisasi. terionisasi 2H+,
SO4-2. Bersifat asam, nama asam senyawanya asam sulfat. NaOH berionisasi Na+OH-. Bersifat basa. Yang keempat, NH4OH berionisasi terionisasi NH+OH-. Bersifat basa. Dan yang terakhir CaOH2 terionisasi Ca2+2OH- bersifat basa, yaitu kalsium hidroksida. Terima kasih. Ada tanggapan kelompok lain untuk kelompok 1? Oke, Farel, ada pertanyaan. Selain tanggapan boleh pertanyaan juga kan, Bu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Menurut saya hasil presentasi kalian sangat bagus, dan di sini saya ingin bertanya, selain dengan kunyit dan kertas tadi, apakah ada cara lain untuk membedakan larutan asam dan basa? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempersilahkan kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke, selain dari indikator kunyit dan juga kertas lakmus, kita dapat membedakan larutan asam dan juga basa itu melalui first impression, apa sih namanya? Melihat wujudnya gitu. Nah, jadi kalau asam nih, nah kita bisa dari rasanya gitu. Udah tentu dong kalau larutan atau senyawa asam ini rasanya asam, nah itu dikategorikan senyawa asam. Kemudian itu bersifat korosif. Jadi kalau kulit kita nih, ada yang sedikit terluka gitu, kemudian bertemu dengan larutan asam ini, maka itu bersifat korosif atau menyakitkan atau sakit gitu, perih, itu. Kemudian kalau basa, kita bisa melihat dari wujudnya. Nah, deterjen atau sabun, sampo yang sering kita temui ini kan dia bersifat licin atau kaukasit. Nah, itu dapat digolongkan sebagai senyawa basa. Nah, itu. Oke. Terima kasih saya ucapkan baik untuk kelompok 2 dan juga kelompok 1 yang telah memberikan saya jawaban atas pertanyaan tadi. Baik, saya akhiri pertanyaan saya, Bu. Bagus, saya juga punya satu, itu menggunakan pH meter. Nah, kalau misalnya tinggi dari 7 itu bersifat basa. Kalau dia kurang dari 5 atau 7 itu bersifat asam. Terima kasih. Kesimpulannya, pada indikator alami, sifat basa dapat mengubah warna indikator. Sifat asam sesuai warna indikator, yaitu warna kunyit, warna kuning, lakmus merah yang tetap berwarna merah pada zat asam, sedangkan pada zat basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Zat asam cuka, asam sulfat, air jeruk. Zat basa, air kapur, natrium hidroksida, dan deterjen. Zat netral, air dan garam. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Aziza, dan terima kasih juga atas pertanyaan dari kelompok 3 dan tanggapan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pelajaran kita hari ini ya, pada indikator alami ini ya, pada indikator alami sifat asam itu dapat mengubah warna indikator menjadi terang ya. Warna apa tadi didapat? Warna kuning ya. Sedangkan sifat basa dapat mengubah warna indikator menjadi lebih gelap, yaitu dapat tadi coklat. Pada indikator kertas lakmus ya, sifat asamnya dapat mengubah warna biru menjadi merah. Itu untuk asam ya. Sedangkan untuk basanya dapat mengubah warna merah menjadi biru. Itu kesimpulan hari ini. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah melaksanakan percobaan hari ini? Untuk refleksi saya pada pembelajaran hari ini, sebenarnya saya sangat senang karena kita belajar tentang hal baru dari cara ibu yang mengajar dengan in fokus
dan langsung kita menerapkan praktek dan saling diskusi. Itu sangat keren. Baik, menurut saya hal ini sangat menyenangkan. Tentunya saya dapat berbincang-bincang bersama teman saya mengenai materinya, kemudian berinteraksi dengan kelompok lain mengenai hasil diskusi kami, serta saya menemukan banyak hal baru, baik dari kelompok saya sendiri ataupun dari kelompok-kelompok yang lain. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mila atas metode pembelajaran yang Ibu sajikan pada hari ini. Terima kasih banyak, Ibu. Untuk refleksi kedua, apakah Anda mengalami kesulitan dalam melaksanakan praktikum ini? Siapa yang menanggapi? Oke, Farel. Baik, menurut saya untuk kesulitan tidak, karena secara langsung kita didampingi oleh Bu Mila, serta saya sendiri mendapatkan bantuan dari teman-teman yang sangat cerdas menurut saya. Terima kasih. Ya, sekarang kita melaksanakan post test tadi udah dibagikan kan? Oh, iya. Masih ada waktunya berapa menit lagi? Silakan post testnya. Silakan latihannya. Kelompok lain udah? Udah. Kita mengukur pH lagi ya. Bukan bisa Menggunakan indikator universal bisa juga. Waktunya berapa menit lagi? Coba dibersihkan dulu ya. Buang ya. Keluar. Sayang. 8 menit lagi. Boleh dibuang keluar boleh. Dasio Tapi kami pakai air aja. Udah nih ya, harus cuci nih ya. Sekarang Ya, ketua kelas coba pimpin doanya. Siap, Zek. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada sore ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nanti ya. Pulangnya nak. Udah sore langsung pulang ke rumah. Langsung kemana? Ya.